kamu bahwa pengendalian organisme pengganggu tumbuhan pada tanaman kopi dapat dimulai sejak masa perbenihan? Tahapan ini sangat penting untuk menjamin pertumbuhan tanaman kopi yang sehat dan produktif. Yuk kita kenali apa saja sih jenis OPT yang sering menyerang pada masa awal ini, serta bagaimana cara pengendaliannya. Pertama ada karat daun. Karat daun merupakan salah satu penyakit tanaman kopi yang terjadi pada masa perbenihan. Karat daun biasanya disebabkan oleh jamur Hemilia vastatrix. Gejala serangannya, daun yang terinfeksi terdapat bercak kuning. Pada bagian bawah daun terdapat serbuk warna kuning, kemudian berubah menjadi warna coklat. Dalam pengendaliannya, dapat dilakukan beberapa cara, mulai dari penerapan kultur teknis yang baik, penanganan secara mekanis, penggunaan pestisida nabati, hingga pengendalian kimiawi sesuai kebutuhan. 2. Rebah kecambah. Tingginya kelembapan tanah serta kelebihan air pada masa perbenihan dapat memicu berkembangnya penyakit ini. Rebah kecambah, salah satu ancaman serius pada tahap awal perbenihan kopi yang disebabkan oleh jamur Rhizoctonia solani. Gejala serangannya terdapat memar pada pangkal batang, kemudian membusuk dan mengering, sehingga membuat batang tampak berlekuk. Pengendalian dapat dilakukan dengan menjaga kelembapan, penggunaan media tanam bebas jamur patogen, penyungkupan yang tepat, pengaplikasian trichoderma, pemusnahan benih terinfeksi, dan pengaplikasian fungisida. Yang ketiga, bercak daun. Serangan ini ditandai dengan munculnya bercak-bercak pada permukaan daun yang dapat menyebabkan rontoknya daun. Penyakit bercak daun ini disebabkan oleh jamur Cercospora coveicola. Dalam pengendaliannya, penting untuk menjaga kestabilan kelembaban lingkungan, melakukan sanitasi dengan memotong dan membuang daun-daun yang terinfeksi, melakukan pemupukan berimbang untuk mengurangi stres tanaman dan memperkuat daya tahan terhadap serangan penyakit, serta mengaplikasikan fungisida berbahan aktif Probinep secara tepat dan sesuai dosis anjuran. Yang keempat, nematoda parasit. Serangan ini dapat menghambat pertumbuhan benih kopi. Gejalanya tampak jelas pada daun yang menguning, mengering, dan akhirnya benih mati karena perakaran yang membusuk. Pengendalian dapat dilakukan dengan menggunakan batang bawah yang tahan terhadap serangan nematoda, pemberian bahan organik, pemanfaatan agen hayati untuk jamur mycorrhiza, aplikasi pestisida nabati yang dianggap efektif menekan populasi nematoda, pemusnahan benih terinfeksi, dan jika perlu digunakan nematisida sesuai anjuran. 5. Menggerek cabang atau ranting. Menggerek cabang atau ranting merupakan salah satu hama yang cukup merusak benih kopi di persemaian. Serangannya ditandai dengan memutus aliran makanan pada tanaman sehingga membuat benih kopi mengering lalu mati. Untuk mengendalikannya, benih kopi perlu dipelihara sesuai dengan prinsip GAP atau Good Agricultural Practices. Pemusnahan bagian terinfeksi dan penggunaan perangkap kumbang dewasa juga sangat efektif. Selain itu, pemanfaatan jamur Beveria bassiana sebagai agen hayati, serta aplikasi insektisida nabati berbahan aktif alpha-eleosteric acid dapat membantu mengurangi populasi hama secara alami dan berkelanjutan. Nah, itu dia jenis OPT pada tanaman kopi sahabat kebun. Pengendalian pada masa perbenihan merupakan langkah awal untuk mewujudkan tanaman kopi yang sehat dan produktif. Lindungi sejak dini, hasil panen berkualitas nanti.